warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saya Sintan Saputri Asir. dan saya Mardia, Kami akan menjelaskan mengenai Sistem Basis Data. ya, tepat sekali. Selamat menyaksikan. Check it out. Sistem Basis Data. Pertama-tama kita akan mempelajari definisi basis data atau database dan sistem basis data. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Sistem basis data adalah suatu sistem menyusun dan mengelola record-record menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakai untuk proses mengambil keputusan. Pembahasan selanjutnya adalah komponen-komponen sistem basis data. Komponen pertama adalah perangkat keras. Perangkat keras berupa komputer dan bagian-bagian di dalamnya, seperti prosesor, memori, dan hard disk. Komponen inilah yang melakukan pemrosesan dan juga untuk menyimpan basis data. Kemudian, komponen yang kedua adalah basis data. Sebuah database management system dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi sejumlah objek basis data seperti file, tabel, indeks, dan sebagainya. Di samping berisi data, setiap basis data juga menyimpan definisi struktur, baik untuk basis data maupun objek-objeknya secara detail. Komponen yang ketiga adalah perangkat lunak. Perangkat lunak ini terdiri dari sistem operasi dan perangkat lunak atau program pengelola basis data. Perangkat lunak inilah yang akan menentukan bagaimana data di organisasi, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Ia juga menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersamaan, pemaksaan, keakuratan, atau konsistensi data, dan sebagainya. Contoh perangkat lunak yaitu Microsoft Access, SQL Server, Oracle, dan sebagainya. Komponen yang terakhir adalah pengguna atau user, yang terbagi atas 3 yaitu pengguna akhir atau end user, pemrogram aplikasi, dan administrator database. Pengguna akhir atau end user terdiri atas 2 yaitu pengguna aplikasi dan pengguna interaksi. Pembahasan selanjutnya adalah abstraksi data dan bahasa basis data. Sistem basis data biasanya menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan dipelihara. Oleh karena itu, seringkali data yang terlihat oleh pemakai sebenarnya berbeda dengan yang tersimpan secara fisik. Abstraksi data merupakan level atau tingkatan dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data. Adapun tampilan sketsa dari abstraksi data yaitu seperti ini, yang terdiri dari level eksternal, level konseptual, dan level internal. Level atau tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Kemudian pada level konseptual terdapat conceptual view yang merupakan pandangan yang berkaitan dengan permasalahan data-data apa saja yang diperlukan untuk disimpan dalam basis data dan penjelasan mengenai hubungan antar data yang satu dengan data yang lainnya. Conceptual view dapat disetarakan dengan skema dilakukan database administrator. Kemudian pada level internal terdapat physical view yang merupakan bentuk implementasi dari conceptual view, yaitu pandangan tentang bagaimana data disimpan dalam media penyimpanan data. Selanjutnya adalah bahasa basis data. Bahasa basis data terdiri atas 2 yaitu yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Dengan bahasa ini, kita dapat membuat tabel baru, membuat indeks, membuat tabel, menentukan struktur tabel, dan lain-lain. Hasil dari kompilasi perintah DDL ini menjadi kamus data, yaitu data yang menjelaskan data sesungguhnya. Contohnya yaitu create, modify report, modify structure. Kemudian bahasa yang kedua adalah Data Manipulation Language atau DML. DML ini berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data yang berupa insert, update, delete, dan lain-lain. DML ini terdiri dari 2 jenis yaitu prosedural atau ditentukan data yang diinginkan dan cara mendapatkannya, dan non-prosedural
yaitu tanpa menyebutkan cara mendapatkannya. Contohnya yaitu DBase, Triplus, Foxbase, SQL, QBE. Pembahasan selanjutnya adalah kelas diagram atau ER diagram dan mapping. Kelas diagram atau ER diagram, Entity Relation Diagram atau ERD, salah satu bentuk pemodelan basis data yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi. ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data karena hal ini relatif kompleks. Pada ERD terdapat beberapa notasi, diantaranya yaitu entity, atribut, dan hubungan. Entity merupakan suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai atau user, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Sebagai contoh, pelanggan, pekerja, mahasiswa, dan lain-lain. Entity digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Sebagai contoh, pekerja yang dimuat dalam bentuk persegi panjang. Selanjutnya, atribut. Atribut, entity mempunyai elemen yang disebut atribut dan berfungsi mendeskripsikan karakter entity. Misalnya, atribut nama pekerja dari entity pekerja, di mana setiap ERD bisa terdapat lebih dari satu atribut dan entity digambarkan dalam bentuk elips. Sebagai contoh dapat dilihat di sini, item merupakan entity dan terdapat 3 atribut yaitu warna item, ukuran item, dan deskripsi item. Dan yang ketiga, hubungan. Menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Misalnya, dapat dilihat pada diagram berikut ini, kasus hubungan antara entiti siswa dan entiti mata kuliah adalah mengikuti, sedangkan isi hubungannya dapat berupa nilai mata ujian. Kemudian, hubungan digambarkan dalam bentuk diames atau jajaran genjang. Pembahasan selanjutnya adalah mapping. Mapping dapat dikatakan sebagai sebuah pemetaan. Mapping cardinality adalah suatu ekspresi yang menyatakan jumlah entitas yang dapat diasosiasikan dengan entitas lain pada suatu himpunan relasi. Dalam mapping terdapat beberapa jenis, yaitu pertama, 1 ke 1 atau one to one. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu sebaliknya. Setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Sebagai contoh, supir memiliki tugas untuk mengendarai satu mobil saja, dan mobil hanya bisa dikendarai oleh satu supir. Yang kedua, 1 ke banyak atau one to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B dan tidak berlaku sebaliknya. Sebagai contoh, satu kelas dapat diikuti oleh banyak siswa dan tidak sebaliknya. Satu siswa hanya dapat mengikuti satu kelas. Yang ketiga, banyak ke satu atau many to one. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Di sini dapat dilihat contohnya, siswa hanya dapat mengambil kuliah hanya pada satu jurusan dan tidak untuk sebaliknya. Di sini jurusan dapat diikuti oleh beberapa siswa. Dan yang terakhir, banyak ke banyak atau many to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B dan sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Di sini, siswa dapat mengikuti banyak mata kuliah dan mata kuliah dapat diikuti oleh banyak siswa. Kita melangkah ke contoh kasusnya. Ya, kita mengambil kasus pada perkuliahan.
Langkah pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Misalnya, entitasnya mahasiswa, kuliah, dan dosen. Langkah kedua, menentukan atribut-atribut kunci dari masing-masing himpunan entitas. Di sini mahasiswa, atribut kuncinya itu nomor mahasiswa, kuliah, kode mata kuliah, dosen, dan atribut kuncinya itu kode dosen. Langkah ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Di sini mahasiswa mempunyai himpunan relasi pada mata kuliah. Jadi di sini mahasiswa dapat mempelajari suatu mata kuliah dan dosen dapat mengajar mata kuliah. Langkah selanjutnya, menentukan derajat relasi atau cardinality untuk setiap himpunan relasi. Dapat kita lihat di sini mahasiswa dapat mempelajari atau mengikuti beberapa mata kuliah dan pada satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen saja. Kemudian di sini dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah. Langkah kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif yang bukan kunci. Dapat kita lihat di sini mahasiswa memiliki atribut deskriptif, nama dan alamat, mempelajari nilai kuliah, nama mata kuliah SKS, mengajar jam dan ruang, dosen, kode. Selanjutnya, langkah keenam, diagram IR dengan kamus data. Pada sistem yang ruang lingkupnya lebar dan kompleks, penggambaran atribut-atribut dalam IRD seringkali malah mengganggu tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu dapat dinyatakan dalam kamus data. Kamus data berisi daftar atribut yang diapit dengan tanda seperti ini dan atribut yang merupakan kunci di garis bawahi. Misalkan atribut mahasiswa memiliki kamus data nomor mahasiswa, nama dan alamat. Atribut mata kuliah memiliki kamus data kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Dosen mempelajari dan mengajar juga memiliki kamus data sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya, normalisasi basis data. Terdapat normalisasi 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data. Teknik pengelompokan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Bentuk-bentuk normal pertama, first normal form atau 1NF. Aturannya mendefinisikan atribut kunci, tidak adanya grup berulang, dan semua atribut bukan kunci tergantung pada atribut kunci. Normal kedua, second normal form atau 2NF, memiliki aturan, sudah memenuhi bentuk normal pertama dan tidak ada ketergantungan parsial di mana seluruh field hanya tergantung pada sebagian field kunci. Selanjutnya, normal ketiga, third normal form atau 3NF. Aturannya sudah berada dalam bentuk normal kedua, tidak ada ketergantungan transitif di mana field bukan kunci tergantung pada field bukan kunci lainnya. Selanjutnya, normal Bayes code non-form memiliki aturan, sudah berada dalam bentuk normal ketiga, dan semua determinannya merupakan kandidat K. Kita melangkah ke contoh kasusnya. Di sini kita mempunyai relasi pesanan. Pada tabel 1 dapat kita lihat relasi pesanannya itu belum memenuhi 1NF di mana terdapat grup yang berulang. Pada tabel 2, relasi pesanannya sudah memenuhi 1NF karena tidak ada grup yang berulang. Kemudian pada 2NF, relasi harus berbentuk 1NF dan semua atribut bukan utama harus bergantung fungsional penuh pada kunci relasi. Dapat dilihat pada tabel 3 itu belum memenuhi 2NF dan pada tabel 4, relasi proyek sudah memenuhi 2NF dan pada tabel 5, relasi pekerjaan pula sudah memenuhi 2NF. Selanjutnya, pada 3NF, relasi harus telah berbentuk 2NF dan tidak boleh memuat kebergantungan fungsional di antara atribut-atribut. Dapat kita lihat pada tabel 6, belum memenuhi 3NF karena terdapat kebergantungan fungsional di antara atribut-atributnya. Pada tabel 7, sudah memenuhi
3NF, relasi proyek 3NF, dan tabel 8, relasi manajer 3NF. Selanjutnya pada BCNF, di sini dapat kita lihat relasi kehadiran belum memenuhi BCNF, dan pada tabel 10 telah memenuhi BCNF. Dapat kita lihat relasi kehadirannya telah memenuhi dan relasi dosennya telah memenuhi pula pada tabel 11. Sekian dan terima kasih.